Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradania Aprilianti, NIM V102027 dari Program Studi D3 Perpustakaan Universitas 11 Maret. Di video kali ini, saya akan mengulas novel karya Sirhayani yang berjudul True Stalker. Novel True Stalker ini diterbitkan tahun 2017 oleh tim penerbit Media Kita. Nah, novel ini ditulis oleh Sirhayani. Sirhayani pernah menjadi salah satu mahasiswi di UIN Alauddin Makassar jurusan fisika. Tapi karena suatu alasan, ia harus berhenti dan fokus ke dunia kepenulisan. Ia lahir di Lamasi Pantai, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Mei 1997. Sejak tahun 2017, ia telah menerbitkan lebih dari 5 buku. Nah, saya akan membacakan sinopsis yang ada di belakang buku. Lo udah tahu kelakuan gue di sekolah. Satu cara supaya gue bisa tahu kalau lo beneran tutup mulut. Mulai hari ini, lo jadi cewek gue. Nama gue Hadi Bayu Dia. Gue kelas 10 SMA. Hari-hari gue berjalan biasa aja. Rumah, sekolah, belajar, main bareng temen, dan stalking kakak kelas ganteng. Yap, gue adalah stalker sejati. Jika dibilang ini sebuah hobi, mungkin. Dan hobiku itu menjadi awal dari bencana. Novel ini menceritakan tentang Adi Bayu Dia atau yang biasa dipanggil Diba bersama teman-temannya yang merupakan murid kelas 10 SMA. Nah, karena hobi stalking tersebut, Diba harus berurusan dengan kakak kelas sekaligus ketua OSIS yang bernama Agam Rafif Pratama. Kisah ini berawal dari Diba yang tidak sengaja memergoki Agam sedang melakukan hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang ketua OSIS, yaitu merokok di ruang OSIS. Karena itulah, Diba terjebak dalam suatu hubungan dengan Agam, di mana Diba dipaksa menjadi pacar Agam sebagai jaminan agar Diba tutup mulut dan tidak membocorkan apa yang dia lihat. Dengan kecerdikan Agam, Diba hanya sempat bercerita dengan teman-teman barunya yaitu Lia, Alia, dan Sapira. Tapi bukan hanya teman-teman Diba saja yang tahu, teman-teman Agam juga tahu akan hal tersebut. Dan hal itu membuat Diba dan teman-temannya digoda oleh teman-teman Agam, terutama Gali. Gali sering membuat Diba ketakutan bahkan gemetar saat mereka berdua bertemu. Walaupun pada akhirnya Gali dan Diba dapat berdekatan atau berteman secara baik. Putus nyambungnya hubungan Agam dan Diba membuat satu persatu masalah mulai bermunculan. Dari kesalahpahaman, luka, ketakutan, kecemburuan, pengorbanan, dan keputusan yang menyakitkan mulai berdatangan. Baik itu untuk Diba, Agam, Gali, maupun teman-teman yang lainnya. Kedekatan Agam dan Agatha yang tampak tak biasa membuat Diba mempertanyakan kedekatan mereka. Juga dengan masalah dan rahasia yang disimpan oleh seorang Gali dan Agam yang menyebabkan terkuaknya alasan di balik kedekatan Agatha dan Agam, alasan Agam mencintai Diba, dan alasan Agatha dan Gali yang memilih memendam perasaan mereka masing-masing dikarenakan suatu alasan yaitu perbedaan kepercayaan. Belum lagi masalah Helena yang mencintai Agam yaitu saudara tirinya sendiri yang menyebabkan masalah baru di hubungan Agam dan Diba. Mendekati akhir, diceritakan Agam memutuskan hubungannya dengan Diba. Tapi bukan karena Helena, melainkan alasan lainnya yaitu karena Agam harus melanjutkan studinya ke Jerman, tepatnya di AAZ. Dengan itu, Agam meminta Diba untuk menunggunya memantaskan diri agar tidak mengecewakan ayah Diba, karena sewaktu berpacaran, Agam dan Diba tidak diketahui oleh orang tua Diba.
Happy ending dari hubungan Agam dan Agatha membuktikan bahwa Agam dan Agatha mampu melewati di mana kepercayaan dan kesetiaan mereka diuji. Dan di buku ini diceritakan bahwa Agam dan Agatha mempunyai anak yang bernama Melody. Namun, tidak semua tokoh di novel ini berakhir happy ending. Contohnya seperti Sapira dan Adrian, yang kisah cintanya harus kandas di mana Adrian memilih seseorang yang lain daripada Sapira. Dan walaupun sad ending bagi mereka, tapi setidaknya di buku ini diceritakan bahwa mereka telah mendapatkan pasangan yang membuat mereka bahagia. Juga dengan hubungan Agatha dan Gali, di mana Agatha dan Gali tidak bisa bersatu karena perbedaan kepercayaan. Walaupun begitu, Agatha dan Gali sudah bahagia dengan pasangan mereka masing-masing. Karena pada dasarnya, Agatha dan Gali tidak bisa dipersatukan oleh Tuhan. Novel True Stalker ini memiliki cerita yang khas anak-anak remaja, yang cocok untuk kalangan remaja, dewasa, ataupun pencinta novel romantis masa SMA. Dari yang naksir-naksiran, jadi pengagum rahasia, stalking akun medsos kakak kelas ganteng, merasakan jatuh cinta, cemburu, dan dari sini kita bisa belajar untuk menemukan jati diri, belajar dari kesalahan, dan menentukan pilihan. Walaupun sulit, kita harus bisa menentukan pilihan. Dengan membaca novel ini dapat membuat pembaca bernostalgia di mana saat mereka masih memakai seragam putih abu-abu. Apalagi bagi kalian para pembaca yang pernah menjadi anggota OSIS, perasaan nostalgia akan semakin terasa. Meski judulnya True Stalker, dalam True Stalker ini tidak hanya menceritakan tentang kegiatan stalking, tapi lebih kepada lika-liku kehidupan remaja dengan masalah dan dilemanya. Buku ini merupakan novel remaja yang menarik. Dari judulnya saja sudah menarik perhatian pembaca untuk membaca buku ini. Selain itu, cover buku ini juga diisi dengan gambar-gambar yang lucu. Contohnya saja boneka beruang, sepatu, dan handphone, ada juga lollipop. Dan warna-warna yang warna-warni, kalem, yang menggambarkan kehidupan remaja dan sifatnya. Nah, novel ini ditulis dengan bahasa yang ringan, sehingga mudah untuk dipahami dan membuat pembaca mudah menikmati alurnya. Novel ini bukan hanya berisi tentang kegiatan stalking, konflik, dan masalah saja, tapi juga dibumbui dengan cerita-cerita lucu yang membuat pembaca tidak akan bosan untuk menuntaskan membaca buku ini. Kelemahan novel ini terdapat pada penggunaan kata ganti orang yang seharusnya bisa diganti aku atau saya, tapi di novel ini menggunakan kata ganti gue, lo, atau bahasa yang lainnya yang mungkin bagi yang tidak sering menggunakannya atau yang tidak pernah mendengar akan merasa sedikit aneh dalam membaca, agak sedikit merasa tidak nyaman. Dan juga ada beberapa kata-kata di dalam novel ini yang tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 13 tahun. Pada dasarnya, novel ini tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 13 tahun. Nah, di novel ini juga terdapat grup chat yang menurut saya isinya tidak jelas dan tidak penting. Tapi mungkin bagi pembaca lain, grup chat itu bisa menjadi selingan untuk hiburan setelah membaca masalah atau menyelesaikan membaca masalah dalam novel ini. Novel ini disarankan untuk pembaca yang membutuhkan bacaan yang ringan dan menghibur. Novel True Stalker bisa menjadi novel yang tepat untuk dibaca.
Selain memiliki cerita yang khas anak-anak remaja, novel ini juga bisa membuat kita bernostalgia di masa kita menggunakan seragam SMA. Apalagi pembaca yang pernah menjadi anggota OSIS, perasaan nostalgia akan semakin terasa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, meskipun judulnya True Stalker, di dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang kegiatan stalking, tapi lebih ke lika-liku kehidupan remaja dengan masalah dan dilemanya. Novel ini juga mengajarkan kita agar tetap bertahan dalam keadaan di mana kepercayaan dan kesetiaan diuji oleh keadaan, dan juga mengajarkan kita untuk mencari jati diri dan belajar dari masalah. Nah, sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.